Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus part 14. Dan tanpa basa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Jiwo yang sekarang datang ke rumah sakit. Dan sekarang di hadapannya ada seorang gadis muda yang telah mendengarkan semua cerita di Chronolife. Ketika masuk ke dalam kamar rumah sakit tersebut, Jiwo langsung terdiam. Karena sekarang di hadapannya ada seorang gadis kecil yang dirawat. Ketika melihat gadis tersebut, Jiwo pun langsung berkeringat dingin. Karena ia sedikit bingung dengan apa yang ada di hadapannya. Gadis kecil itu langsung memperhatikan Jiwo, yang dimana sekarang Jiwo telah ada di hadapan dirinya. Gadis itu pun langsung menepuk-nepuk tempat di sisinya, sehingga membuat Jiwo yang melihatnya langsung sedikit terkejut dan kebingungan. Jiwo pun di sana langsung mendekat ke arahnya, karena di sana Jiwo mengerti bahwa gadis itu ingin Jiwo duduk di sebelah dirinya. Dengan keadaan yang menggunakan alat bantu, di sana gadis itu langsung berusaha menuliskan sesuatu untuk Jiwo. Gadis itu memperlihatkan tulisannya pada Jiwo, dan ketika melihat tulisannya, Jiwo pun langsung terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Dengan wajah yang sedih, di sana gadis itu menuliskan bahwa dirinya minta maaf karena telah membuat Jiwo datang ke tempat tersebut. Jiwo yang melihat hal itu langsung menatap tajam, karena ternyata gadis yang sedang sakit itu ingin bertemu dengan Jiwo, jadi ia memberitahukan alamatnya. Ketika membaca tulisan tersebut, Jiwo pun langsung sedikit mengangkat tangannya, dan di sana ia berkata bahwa gadis itu tidak perlu minta maaf dengan permintaannya. Gadis itu pun mulai menulis kembali karena sekarang ia ingin mengobrol dengan Jiwo. Sambil tersenyum, gadis itu memberitahu bahwa dirinya sangat senang ketika mendengar cerita dari Jiwo, dan sekarang ia juga ingin menceritakan kisahnya pada Jiwo. Wajah gadis itu menjadi sedih, dan di sana ia berkata bahwa dirinya ingin diingat oleh seseorang sebagai bentuk keegoisan yang dimilikinya. Ketika mendengar kata egois, Jiwo pun langsung menghela nafasnya dengan berat, dan di sana Jiwo pun langsung sedikit bingung. Di sana ia berkata agar gadis itu menceritakan kisahnya karena Jiwo juga memang senang mendengarkan cerita orang lain. Ketika mendengar hal tersebut, gadis itu langsung berkata bahwa Jiwo pasti bohong karena bahkan di dalam game Jiwo juga selalu mengskip seluruh alur ceritanya. Bocah itu pun di sana langsung membuka lembaran baru dari kertasnya, dan di sana ia bersiap untuk menuliskan hal-hal yang ia ingin ceritakan. Dengan semangat yang cukup tinggi, di sana gadis itu berusaha menuliskan ceritanya walaupun sekarang ia dalam keadaan yang sangat sakit. Di sana gadis itu memberitahu bahwa dulu ia tidak seperti sekarang, dan dulu ia juga merupakan orang yang memiliki job di Chronolife. Dan ternyata job yang dimiliki oleh gadis tersebut adalah seorang merchant. Di sana ia ingat bahwa dengan menjadi merchant, maka ia bisa melakukan kegiatan jual beli, dan ia juga bisa mendengar cerita dari orang lain sehingga membuat dirinya senang. Dengan senyum yang lebar, di sana ia memberitahu bahwa di dunia nyata ia tidak memiliki teman, tapi ketika di Chronolife ia menjadi berbeda dari dunia nyata. Di sana ia senang karena setiap orang yang ada di Chronolife memperlakukan dirinya dengan baik, dan itu membuat dirinya selalu ingin berada di Chronolife. Presiden Chronolife yang mengetahui cerita tersebut di sana langsung bersedih, dan ia berkata bahwa gadis tadi adalah gadis yang sangat baik hati. Di sana Presiden Chronolife memberitahu bahwa gadis itu selalu memberikan item gratis pada para pemula, dan hal itu seharusnya membuat gadis tersebut rugi. Para pekerja Chronolife yang mendengar hal itu langsung merasa sedih, karena bahkan di sana Presiden Chronolife memberitahu jika gadis itu selalu rugi ketika menjadi merchant. Tapi meskipun begitu, anak itu sangatlah senang sehingga seluruh orang yang ada di Chronolife menyukai anak tersebut, termasuk NPC dan para pemain. Anak gadis yang sangat cantik itu memang tidak bersinar dengan terang layaknya orang lain, tapi dirinya seperti bintang yang selalu menyinari sekelilingnya. Ketika mengingat gadis tersebut, Presiden Chronolife pun memberitahu bahwa suatu hari gadis itu tidak kembali ke Chronolife. Orang-orang yang biasanya melihat gadis tersebut pun langsung kebingungan. Mereka berpikir bahwa mungkin gadis itu sekarang sedang fokus belajar dan tidak bermain Chronolife. Setiap orang selalu merindukan gadis tersebut karena gadis tersebut selalu membantu mereka dalam seluruh hal yang ada. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan sekarang keadaan di Front Village sudah mulai berubah. Para pemain yang dulu bersama dengan gadis itu sekarang sudah meninggalkan desa karena sekarang para pemain lama sudah mulai ke tempat-tempat lainnya. Orang-orang yang ada di desa pun sekarang sudah berganti, dan hampir semua orang yang ada di tempat itu sekarang tidak mengenali gadis merchant tersebut. Tapi tiba-tiba sekarang di tempat tersebut ada seseorang yang muncul, dan orang itu muncul di tempat si gadis merchant selalu datang.
Yang muncul adalah seorang anak yang botak, dan ternyata anak botak itu adalah gadis yang dulu pernah menjadi merchant dengan membagikan item miliknya. Ketika melihat anak itu bermain lagi, Presiden Chronolife langsung merasa sedih karena bahkan sekarang anak tersebut memiliki penampilan yang sudah sangat berubah. Penampilan anak tersebut sekarang sudah berubah 180 derajat, yang dimana sekarang rambut poninya telah berubah menjadi botak, dan bahkan ia juga menggunakan baju paling murah di dalam game. Ternyata anak itu memberikan semua item yang dimilikinya satu persatu pada para pemain baru yang ada di Chronolife. Bocah itu pun di sana memberi seluruh item yang dimilikinya tanpa mengatakan apapun, dan ia memberikan semua yang dimilikinya hanya dengan sebuah emoticon. Presiden Chronolife di sana memberitahu bahwa setelah anak itu memberikan seluruh itemnya, ia pun langsung memberikan wooden stick pada setiap orang yang ada. Terlihat anak itu pernah memberikan sebuah wooden stick pada seseorang yang ada di Chronolife. Tapi ternyata di sana orang itu malah marah-marah, dan di sana ia berkata bahwa item itu hanyalah sebuah tongkat kayu biasa yang ada di Chronolife. Orang itu pun langsung melemparkan tongkat kayu tersebut. Di sana ia kesal karena ternyata ia diberikan sebuah benda jelek. Wah, gak tahu nih orang, padahal tongkatnya bisa ngancurin dunia. Si anak sendiri di sana langsung memperhatikan tongkatnya karena di sana ia merasa sedikit sedih karena pemberiannya ditolak begitu saja. Anak itu pun langsung mengambil tongkat kayunya lagi, dan di sana ia memasang wajah yang berusaha untuk semangat kembali dalam kehidupannya. Saat ia sedang seperti itu, tiba-tiba ia terkejut karena di sana ia mendengar suara teriakan yang sangat kencang dari seseorang. Suara teriakan itu berasal dari belakang dirinya, dan ketika mendengar teriakan tersebut, anak itu pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Anak itu langsung melihat keadaan yang terjadi, dan di sana dirinya langsung mengintip dengan apa yang ada di hadapannya. Ternyata orang yang tadi berteriak adalah Jiwo. Di sana Jiwo tidak menggunakan apapun, dan dia juga merasa kecewa dengan kegagalan yang ia rasakan ketika bermain Chronolife. Di hadapan Jiwo saat ini terlihat sudah banyak perlengkapan yang rusak karena Jiwo gagal dalam melakukan peningkatan kekuatan. Jiwo sendiri saat itu terlihat menangis kencang karena ia terus-terusan gagal hingga dirinya merasa kecewa dengan takdir yang ada di Chronolife. Melihat Jiwo yang sangat sedih, anak itu pun langsung terkejut dan merasa kaget, dan di sana ia pun terus memperhatikan Jiwo yang sekarang ada di hadapan dirinya. Anak gadis itu langsung menatap dengan tajam karena sekarang dirinya ingin membantu Jiwo yang sedang bersedih karena keadaan. Anak itu langsung memegang tongkat kayunya dengan erat karena ia merasa bingung dengan cara apa agar bisa membantu Jiwo. Di sana ia pun terpikirkan sebuah ide yang mungkin bisa ia gunakan. Anak itu langsung tersenyum, dan ya kita tahu bahwa pada akhirnya anak tersebut memberikan tongkat terkuat pada Jiwo yang sedang bersedih. Anak itu di sana menceritakan hal tersebut pada Jiwo dengan tulisannya, dan di sana ia berkata bahwa ceritanya tersebut sangatlah singkat dan tidak terlalu menyenangkan. Sambil menunjukkan tulisannya, anak itu memberitahu bahwa setelah ia memberi tongkatnya, cerita Jiwo untuk memulai petualangannya pun dimulai. Jiwo yang mengetahui cerita tersebut langsung memasang wajah murung karena sekarang dirinya merasa sedih dengan keadaan yang terjadi pada anak gadis di hadapannya. Anak itu di sana memberitahu bahwa asalnya ia tidak peduli dengan hal tersebut, tapi ketika mendengar diagnosa dari dokter, ia pun langsung menangis deras ketika mendengarnya. Di sana ia berpikir bahwa nanti tidak akan ada orang yang melihatnya lagi, dan orang-orang juga pasti akan melupakan dirinya. Mata gadis tersebut mengeluarkan air mata karena bahkan ia juga tidak berharap penyakitnya sembuh. Dengan wajah yang mengeluarkan banyak air mata, di sana anak itu memberitahu bahwa ia hanya ingin diingat, bahkan jika itu oleh satu orang saja. Cerita pun saat ini memperlihatkan tentang keadaan di dunia nyata, yang dimana sekarang langit yang ada di sana begitu cerah dan indah. Di tengah langit yang cerah itu ada seseorang yang bergerak dengan cepat, dan ternyata orang yang bergerak dengan cepat itu adalah Jiwo. Di sana Jiwo berlari sekuat tenaga karena ia merasa kesal dengan keadaan yang terjadi sekarang. Di sana Jiwo menggertakkan giginya karena ia tahu bahwa sekarang takdir sedang bermain-main dengan apa yang pernah ditemui oleh dirinya. Jiwo ternyata langsung kembali ke rumahnya, dan ketika datang ia langsung menjebretkan pintu dengan sangat kencang sambil bersiap untuk melakukan
melakukan sesuatu. Dan di sana Jiwo pun langsung mengambil VR-nya karena sekarang ia akan langsung bersiap untuk login ke dalam Chronolife. Data-data mulai bermunculan dan di sana Jiwo langsung bersiap untuk login ke dalam Chronolife sendirian. Di Chronolife saat ini terlihat sudah malam dengan keadaan bulan sabit yang menghiasi tempat mengerikan di sana. Ternyata saat ini Jiwo datang ke kediaman Urus yang dimana tempat itu terdiri dari tumpukan mayat yang sekarang telah menjadi tengkorak mengerikan. Di sana terlihat Jiwo mengamuk dan di sana Jiwo juga berteriak dengan kencang karena ia ingin menghancurkan setiap hal yang ada di hadapannya. Jiwo pun di sana langsung menyerang semua monster yang ada dan ketika para monster datang ke arahnya, ia pun langsung menghantam mereka dengan sangat kuat. Para monster yang terkena hantaman Jiwo langsung terhempas dengan mengerikan karena sekarang mereka terkena sebuah serangan yang bisa membuat Yopi sang Raja Iblis ketar-ketir. Bahkan saat ini terlihat serangan Jiwo berhasil menghancurkan tempat yang ada di sana dan serangan itu membuat ledakan yang bisa terasa hingga ke alam semesta lain. Tak cukup sampai di sana Jiwo terus mengeluarkan kekuatannya dan di sana ia terus menyerang menggunakan batang terkuat miliknya untuk menebas setiap hal yang ada. Kekuatan serangan Jiwo benar-benar tidak ngotak dan di sana serangan itu membuat sebuah ledakan maha dahsyat seperti ledakan yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Urus sendiri di sana langsung memperhatikan Jiwo dari kejauhan dan di sana ia melihat ledakan yang terjadi di mana-mana karena ulah dari Jiwo. Urus berkeringat dingin dan di sana ia mencoba memanggil Jiwo yang sekarang sedang mengamuk karena kesedihan yang mendalam pada dirinya. Urus di sana sangat ketakutan karena ini adalah kali pertama bagi dirinya ketika melihat Jiwo bertingkah seperti itu. Di sana Jiwo terus mengamuk dan ia terus menghancurkan setiap hal yang sekarang ada di hadapan dirinya dengan sangat ganas. Jiwo marah, kesal dan juga sedih. Dan untuk melepaskan seluruh emosinya itu, Jiwo pun memilih untuk menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Urus sendiri di sana kebingungan. Ia bingung mengapa sekarang Jiwo tiba-tiba membunuh para monster dengan sangat menyeramkan. Jiwo di sana menatap dengan sangat kesal karena sekarang dirinya sedang dipenuhi oleh emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Bahkan mata Jiwo juga ikut menatap tajam ketika ia mengingat tentang kejadian yang ia dengar dari anak yang kemarin ia ajak bicara. Jiwo di sana ingat ketika dirinya bertanya pada gadis tersebut tentang cara menyembuhkan gadis itu dari rasa sakitnya. Dengan tatapan yang masih ragu, Jiwo bertanya apakah gadis itu bisa sembuh jika dirinya melakukan operasi bedah di rumah sakit. Sambil menghela nafasnya, di sana gadis itu berkata bahwa biaya operasi dirinya sangatlah mahal karena penyakit yang dimilikinya adalah salah satu penyakit yang paling langka di dunia. Di sana gadis itu memberitahu Jiwo dengan cara menulis di kertasnya dan ia memberitahu bahwa orang tuanya sekarang sedang berusaha untuk mengumpulkan uang. Jiwo yang melihat gadis itu menunjukkan tulisannya langsung berkata bahwa ia akan membayar seluruh harga operasi dari gadis tersebut. Jiwo mengatakan bahwa dirinya akan membayarnya, entah itu miliaran atau puluhan miliar sekalipun. Jiwo sendiri saat ini sudah membantai seluruh monster yang ada dengan kejam. Dan sekarang para monster sudah mengeluarkan banyak item mahal yang bisa ia jual untuk biaya operasi. Urus yang melihat Jiwo sudah berhenti langsung buru-buru memanggilnya karena sekarang ia khawatir dengan keadaan Jiwo yang meluapkan emosi dengan sembrono. Jiwo di sana mulai berkeringat karena ia merasa lelah setelah mengalahkan banyak monster sambil meluapkan kekesalannya. Jiwo pun langsung menatap tajam karena sekarang dirinya kembali ingat dengan keadaan yang pernah terjadi pada dirinya. Jiwo mulai mengingat kembali ketika ia masih berada di rumah sakit dan pada saat itu ia juga sedang ngobrol satu sama lain dengan anak yang memiliki penyakit langka. Di balik tabung oksigennya, anak itu mencoba untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya ia tidak jadi karena ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari dalam tabung oksigennya. Anak itu pun langsung mencoba untuk menulis kembali dan di sana ia memberitahu agar Jiwo tidak berharap pada dirinya yang sedang sakit. Dengan wajah yang sangat kesal sekaligus sedih, di sana ia memberitahu bahwa harapan dari Jiwo membuat dirinya menjadi tersiksa. Jiwo pun di sana langsung memasang wajah murung karena ternyata kesempatan anak itu hidup setelah operasi hanya 30%. Jiwo mencoba menenangkan keadaan. Di sana ia berkata bahwa itu angka yang cukup untuk mencoba dan
daripada menunggu kematian anak itu dalam waktu 2 minggu. Anak itu pun semakin murung dan di sana ia langsung mencoba menuliskan sesuatu agar Jiwo mengerti dengan keadaan yang ia alami pada saat ini. Di sana anak itu memberitahu bahwa dirinya bukanlah sebuah item dalam game, jadi tidak mudah untuk mengambil keputusan bagi dirinya. Anak itu menuliskan tulisannya dengan rasa takut yang mendalam dan di sana ia gemetar ketika memberitahu segala hal pada Jiwo. Di sana anak itu pun langsung bertanya bagaimana jika dirinya gagal dalam menjalani operasi yang akan dilakukan. Jiwo yang melihat tulisan anak itu langsung kaget dan ketakutan karena anak itu memberitahu bahwa menjalani operasi tidak selalu menjadi baik. Anak itu pun langsung menangis sedih dan di sana ia memberitahu bagaimana jika dirinya mati saat operasi dan bukan dalam kurun waktu 2 minggu. Di sana ia berkata bahwa dirinya takut jika semua orang akan melupakannya. Jiwo pun langsung mengatakan agar anak itu tidak mengkhawatirkan hal yang tidak berguna. Jiwo berkata bahwa operasinya akan berhasil dan orang-orang tidak akan lupa pada dirinya. Ketika mendengar hal tersebut, anak itu langsung murung dan di sana ia langsung menangis karena mendengar ucapan dari Jiwo barusan. Dengan cepat di sana ia langsung mencoba untuk menuliskan sesuatu dan ia menuliskannya dengan sangat kesal. Dengan amarah dan kesedihannya yang memuncak, di sana ia memberitahu bahwa Jiwo tidak mengetahui bagaimana rasanya menderita karena sakit. Ia menuliskan semua kekesalannya pada Jiwo dan di sana ia memberitahu bahwa sudah banyak hal yang telah menghilang seperti keluarga dan juga teman-temannya. Anak itu mencoba untuk mengatakan sesuatu dengan keras. Di sana ia berkata bahwa kehidupannya sudah mulai menghilang. Jiwo yang mendengar hal tersebut langsung menatap murung karena sekarang ia mengerti dengan apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Cerita pun saat ini berpindah kembali di Chrono Life yang sudah banyak mayat manusia dan di tengah mayat-mayat tersebut datang seseorang yang berjalan. Urus yang melihat orang itu langsung terkejut dan di sana ia langsung melirik ke arah orang tersebut dengan kaget. Dan ternyata orang yang datang adalah Dewi. Di sana Dewi datang dengan wajah yang sedih sambil memperhatikan Jiwo yang ada di hadapannya. Urus yang melihat Dewi langsung sedikit kesal. Di sana ia bertanya mengapa Dewi sering muncul di hadapan Jiwo yang merupakan tuannya. Dewi yang mendengar hal itu langsung menghela nafas. Di sana ia berkata bahwa dirinya juga tidak ingin menunjukkan diri karena kesan unik yang dimilikinya menjadi berkurang. Namun tiba-tiba di sana Dewi langsung mendekat ke arah Jiwo karena sekarang dirinya ingin menenangkan sang pahlawan tersebut. Dengan wajah manis cantiknya di sana Dewi berkata bahwa sekarang dirinya datang untuk membantu Jiwo yang sedang kesulitan. Jiwo di sana murung saja dan di sana ia langsung bertanya apakah sekarang Dewi sudah menyiapkan apa yang dirinya minta. Dewi yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya sudah menyiapkan hal tersebut dengan sempurna. Ketika mendengar hal itu Jiwo langsung menatap tajam karena sekarang ia sudah memiliki rencana untuk kedepannya. Sins pun saat ini berganti kembali ke rumah sakit dan sekarang sudah sore hari. Di dalam rumah sakit tersebut ada anak yang sedang sedih dan bahkan di kamarnya sekarang tidak ada siapapun yang menemani. Di sana ia murung karena dirinya merasa tidak mengerti dengan kehidupan yang begitu kejam. Ia pun ingat kembali ketika dirinya memberitahu bahwa kesempatan hidupnya setelah operasi hanyalah 30%. Jiwo dulu pernah mengatakan bahwa itu tidak masalah karena semuanya akan baik-baik saja. Mengingat hal tersebut anak itu langsung merinding dan ia langsung mencengkram tangannya dengan kuat. Ia pun ingat ketika dirinya menangis karena ia takut jika dirinya mati saat sedang melakukan operasi. Jiwo pada saat itu langsung berkata bahwa ia akan selamat dan semua orang pasti mengingat anak tersebut. Namun anak itu langsung berpikir jika semua itu adalah kebohongan karena ia tahu bahwa sekarang semua orang sudah mulai melupakannya. Getaran yang ia rasakan semakin kuat karena ia takut dengan keadaan yang akan terjadi. Di sana ia pun langsung menangis karena ia tahu bahwa dirinya tidak ingin mati dan tidak ingin dilupakan. Saat dirinya berpikir seperti itu, tiba-tiba ada tangan yang menghampirinya. Ternyata yang menghampiri adalah Jiwo dan di sana Jiwo tersenyum ketika datang pada anak tersebut.
Sambil menangis, anak itu langsung kebingungan karena ia bingung mengapa Jiwo berada di sana. Mata anak itu pun langsung terkejut karena ia melihat sesuatu yang mengharukan. Terlihat kamar anak itu sekarang menjadi ramai karena sekarang banyak orang yang datang. Jiwo pun langsung menatap senang dan ia berkata bahwa sekarang tidak ada orang yang melupakan anak tersebut. Anak itu langsung membuka mulutnya dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Di sana ia pun melihat orang-orang yang ada di hadapannya dan orang itu langsung ingat tentang kebaikan anak tersebut pada dirinya. Ternyata orang itu adalah orang yang ada di dalam game yang dimana ia pernah diberikan beberapa hal oleh anak yang sedang sakit tersebut. Ketika mengingat orang tersebut, anak itu pun langsung menggertakkan giginya karena senang. Ternyata di sana masih banyak orang yang dirinya kenal. Dan di sana ia ingat bahwa dirinya pernah melihat mereka di dalam Chrono Life. Sambil mengingat anak itu, di sana mereka berkata bahwa mereka tidak pernah melupakan anak tersebut. Anak itu pun langsung terharu dan ia menahan tangis yang ada di matanya. Anak itu mencoba untuk menahan air mata karena ia terharu dengan keadaan sekarang. Namun pada akhirnya air mata yang dimilikinya pun turun dan ia tidak bisa menahan tangisnya. Jiwo yang melihat anak itu menangis langsung memperhatikan dirinya dengan seksama, sedangkan anak itu di sana terus menangis karena mereka yang ada di sana mengatakan jika mereka tidak akan pernah melupakan anak tersebut. Waktu pun terus berjalan dan sekarang sudah berlanjut ke beberapa hari kemudian. Orang-orang yang ada di sana pun langsung menunggu karena gadis itu berkata bahwa dirinya akan kembali ketika selesai menjalani operasi. Para pemain sendiri ternyata dikumpulkan oleh Dewi dan berkat itu sekarang gadis tersebut memiliki keberanian untuk melakukan operasi. Anak gadis itu menjalani operasi dengan tingkat keberhasilan 30% dalam mempertaruhkan nyawanya. Diketahui bahwa anak itu memiliki kehidupan yang baik dan ia lebih berani dari siapapun dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun gadis tersebut mengalami kesulitan di dunia nyata, tapi ia selalu menunjukkan sinarnya di dunia game. Jiwo sendiri saat ini sudah login ke dalam game dan ia menunggu gadis tersebut di tempat biasanya. Wajah Jiwo di sana sedih karena sekarang ia menunggu gadis yang memiliki sifat baik hati dalam menjalankan kehidupannya. Saat Jiwo sedang menunggu, tiba-tiba di belakangnya ada seseorang yang datang. Jiwo yang melihat orang itu langsung terkejut dan di sana ia langsung menatap tajam dengan apa yang ada di hadapannya. Jiwo langsung terdiam karena sekarang anak gadis yang ia tunggu telah datang. Di sana ia membuka mulutnya dengan pelan, tapi ia langsung menutupnya lagi karena ia tidak bisa berkata apa-apa. Jiwo pun langsung menangis karena ia terharu dengan keadaan sekarang. Air mata Jiwo pun di sana langsung mengalir deras karena sekarang ia senang jika anak tersebut sudah sembuh. Anak itu di sana langsung tersenyum karena ia senang dengan keadaan sekarang. Dan ternyata nama karakter anak itu adalah Starlight Flower yang dimana ia selalu memberikan keharuman dimanapun dirinya berada. Kisah ini didasarkan pada kisah nyata dan chapter ini dibuat untuk mengingat seorang gadis yang telah masuk surga. Episode Starlight Flower pun selesai.